اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد سيد الخلق. Alim ulama, umara, jamaah yang saya cintai, judul kita agak horor ya, tapi saya akan bikin tidak horor. Satu kali Nabi memanggil anak angkatnya yang sudah menjadi khadamnya, Sayyidina Anas ibn Malik. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan kualitas hasan. Hasan ini setingkat di bawah sahih, satu tingkat di atas dhaif. Berarti yuhtajju kas sahih. Al-hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan digunakan seperti hadis sahih. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai ananda. Berarti beliau sudah mengangkat Sayyidina Anas sebagai anak angkatnya. In qadarta atau in istata'ta, mananya jika engkau sanggup an tusbiha wa tumsiya, masuk waktu pagi ataupun sore, sore ataupun pagi, wa laysa fi qalbika ghishun bi ahadin, sedangkan di kalbumu tidak ada ghish, kebencian, ghish kemurkaan, ghish berarti dendam, sakit hati, tidak ada di kalbumu sedikit pun rasa sakit hati, tidak menyimpan penyakit-penyakit hati, faf'al, maka lakukanlah. Kita ulangi, apa kata Rasulullah? Wahai ananda, jika engkau sanggup memasuki waktu pagi dan sore, atau sore dan pagi, kalau bahasa Melayu lama petang, benar ya? Jika engkau sanggup masuk waktu petang dan waktu pagi, tidak ada di qalbumu sedikit pun ghishun. Ghishun itu secara harfiah sesuatu yang menghalangi, tapi diartikan di situ kebencian, dendam, sakit hati. Pak Ketua, Pak Wakil sakit hati gak kalau diomongin orang di grup-grup? Masuk surga Pak, insya Allah. Masuk surga itu bukan dengan sholat tahajud. Sholat tahajud kita gak khusyuk soalnya. Gak dengan sholat subuh kita ngantuk-ngantuk. Tapi kalau di hati ada rasa ketulusan, ya sudahlah, mungkin saya kurang maksimal memimpin masyarakat. Semoga itu penggugur dan penegur. Masuk surga Pak, insya Allah. Masuk surga itu gampang-gampang susah. Sakit hati gak jadi ya, apalagi Pak Ketua kan? Lalu Nabi SAW melanjutkan kalamnya, hadhihi sunnati, inilah sunnahku. Jadi Nabi ngomong sunnah bukan masalah sarung, celana dan jenggot. Nabi ngomong sunnah, isi di dalam ini. Jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian, kemurkaan, dendam kepada siapapun, meskipun orang-orang itu benci kamu, lakukan. Hadhihi sunnati, itulah sunnahku. Itulah yang disebut benar-benar sunnah. Kita ini dibid'ahin orang ya, karena jenggotnya Ustadz Atik Fahmi kurang panjang, LC-nya dipertanyakan ya.
Kata kawan, Ar-Razi itu LC-nya dari mana? LC. Saya jawab, lulusan Ciputat. Susah amat ya. Emang penting bagi saya LC? Gak penting. LC itu cuma setara BA, Bakhlor. Untuk apa gelar-gelar begitu kalau tidak membuat kita tawaduk ya? Kalau gelar cuma bikin sombong, gak penting gitu. Gak dibawa mati kok, paling cuma di batu nisan kalau ditulis. Nanti waktu masuk kubur ditanya nggak, hei Atik Fahmi LC, gitu ya? Nggak ditanya. Jangan-jangan nama itu nggak laku juga di sana. Maka Nabi mengatakan, hadhihi sunnati, inilah sunnahku. Sederhana, selama ini kita pikir sunnah itu apa gitu. Kata Nabi bermaksud sunnah sederhana sekali, di hatimu tidak ada kebencian. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani dakhalal jannata ma'i. Siapa yang cinta kepadaku, dia masuk surga bersamaku. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, adakah surga yang lebih tinggi dari surga Rasulullah? Nggak ada. Surganya Rasul bukan hanya Firdaus, di atasnya Firdaus ada lagi surga ru'yat namanya, surga memandang setiap saat, kapanpun mau boleh memandang Allah. Di surga Firdaus hanya boleh memandang Allah pagi dan sore, tapi pagi sampai sore sama dengan 500 tahun dunia. Berapa tahun? Selama 500 tahun itu, dari pagi sampai sore, surga Firdaus. Kita ngapain? Kita rindu kepada Allah. Tidak semua orang juga dapat melihat Allah, rindu kepada Rasul. Tidak semua orang dapat mengakses pertemuan dengan Rasul. Akhir kerinduan itu dilepaskan, ditawar, diberikan obat penawar, namanya nikah sebanyak-banyaknya. Jadi pernikahan di surga bukanlah untuk eksploitasi syahwat semata, tapi itu pelarian dari kerinduan kepada Allah. Maka wali-wali Allah di muka bumi, jika dia menikah bukan karena syahwat semata, tapi karena dia ada gejolak rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertahankan. Beda ya. Kalau orang-orang bumi kawin ya karena pengen kawin, syahwat ya karena ada gejolak-gejolak di antara dua kaki itu ya. Tapi beda dengan ahlullah, karena di kolbunya tidak ada ghisyun. Maka saya berdoa selalu setiap hari kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Seperti Rasulullah berdoa, ya Allah berikan aku salamah dalam dadaku. Salamah itu tidak nyimpan dendam, benci, hatta kepada orang yang benci kita. Kadang ada kawan dulu kebaik sama kita, sekarang benci kita. Kita nggak boleh lawan dia dengan kebencian. Kadang ada murid kita salah faham terhadap kita, sekarang dia menyerang kita. Kita nggak boleh balas dia dengan kebencian. Ya, apalagi orang yang pernah hidup dengan kita, orang yang dulu mungkin tidurnya bareng sama kita, suami istri sekarang cerai, nggak boleh menyimpan dendam, buang itu, ya. Apalagi sesama pengajian, kawan sekarang sudah beda manhaj. Tahu manhaj Pak? Tahu manhaj nggak? Belum tahu ya. Jadi sekarang ada istilahnya manhaj. Manhaj itu sistem, manhaj yang sering disebut-sebut manhaj salaf. Cuma sayang, beberapa sahabat saya yang cinta salaf tidak mewarisi sifat ulama salaf. Ulama salaf itu ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad mengatakan, jika engkau sanggup masuk waktu pagi dan sore, petang dan pagi, tidak menyimpan kebencian, merendahkan kesombongan, lakukan. Ini baru masalah jingkrang gak jingkrang sudah tengkar, baru masalah tahlilan gak tahlilan sudah tengkar, baru masalah kunut gak kunut sudah tengkar, baru masalah politik nyoblos gak nyoblos tengkar. Yang dicoblos Pak Wakil ini dulu atau bukan? Nah, itu tengkar juga. Apa aja kita pertengkarkan, wajar. Nabi mengatakan, hal begitu bukan sunnahku. Sunnahku engkau tidak menyimpan rasa